Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Kak Jim dari Ruang Guru. Kita kali ini akan mempelajari konsep if, tunggal, dan majemuk. Nah, ini akan kita praktekkan di Roblox Studio untuk membuat game Roblox. Oke, lanjut saja ya. Yang pertama, kakak ingin bertanya dulu nih. Apa itu if dalam pemrograman? Nah, yang bisa menjawab akan mendapatkan poin besar ya. Ayo, silakan angkat tangannya. Oh, Surya. Silakan Surya dijawab. Apa itu if pemrograman? If itu jika Kak. Ya, benar. If itu dalam bahasa Inggris artinya jika, tapi dalam pemrograman itu artinya adalah percabangan, percabangan perintah. Nah, kita langsung saja ke definisinya ya. Percabangan atau if adalah sebuah perintah yang digunakan agar program dapat mengambil keputusan. Nah, ya begitu. Jadi ini suatu percabangan kondisi begitu ya. Surya mendapat poin besar satu ya. Bagus Surya. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu kenapa konsep if itu bisa dibuat oleh engineer zaman dulu. Nah, jadi begini, dalam pemrograman itu setiap pemrograman itu dijalankan dari atas hingga ke bawah. Nah, maka ya dia akan dijalankan secara berurutan dari atas hingga ke bawah. Maka tindakannya juga akan dilakukan meskipun tidak diperlukan. Contoh, perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga, perintah keempat itu akan dilakukan dari atas hingga ke bawah hingga selesai. Nah, dari sini ini mengalami masalah. Misalkan kita membuat suatu robot. Nah, robot ini misalnya robot nih ya. Misalnya robot ini dia haus. Nah, kalau robot ini haus, dia ingin minum. Nah, kalau lapar, dia ingin makan. Nah, tetapi bagaimana jika perintahnya itu tidak menggunakan kondisi if, percabangan, maka jika dia lapar tidak lapar, maka dia akan diberi minum dan juga makan. Begitu. Lapar atau tidak, dia akan diberikan minum dan makanan. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah engineer membuat suatu konsep if, percabangan. Dengan konsep ini robot tadi akan akan membuat suatu keputusan tindakan yang berdasarkan kondisi. Misalnya kondisi pertama nih, jika robot itu haus maka dia akan ambil minum. Nah, tetapi di saat ini dia tidak haus, tapi dia lapar. Nah, perintah kedua itu dia lapar, maka akan diberikan makanan. Maka perintah pertama akan diabaikan lalu dia masuk ke urutan kedua. Begitu. Itu sejarahnya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi konsep if itu terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan majemuk. Kalau tunggal sendiri itu maksudnya if-nya hanya satu, guys. Dia tidak lebih dari satu. Jadi kondisinya hanya satu dia. Kalau majemuk tuh lebih dari satu, jadi ada else if gini. Oh ya, kalau di Roblox itu kita variabelnya jangan lupa tambahkan lokal ya. Ini untuk menyimpan tipe data variabelnya. Nah, bagi yang gagal paham, kita akan lanjut saja ke Roblox. Kita praktek contoh ya. Nah, di sini kakak sudah membuatkan kodenya. Nah, kita akan buka Roblox. Bentar, berarti. Oke. Kalian silakan dibuka Robloxnya. Kakak akan tunggu kalian juga. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah buka Roblox? Silakan dibuka ya. Oke, selanjutnya kita akan praktekkan. Di sini kakak akan menggunakan konsep if tunggal. Jadi hanya satu gitu. Pertama kita akan buatkan itu balok sederhana ya. Dari sini, dari part kita ambil. Nah, klik bagian scale. Kita perbesar dikit ya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, klik bagian objek ini. Nah, di sini kan ada biru nih di sini. Klik kanan, klik tambah di sini.
tambahkan script. Hello world-nya hapus. Lalu kalian masukkan kode ini ya. Nah. Oh, tunggu sebentar. Harusnya ini bisa. Oh, ternyata itu terlalu besar tadi. Agak perbesar ya. Nah, kita akan coba dulu ya, baru kita bahas kodenya ya. Oke, kita akan coba dulu. Kita klik tes atau run. Oh, ini langsung menghilang. Ada suatu masalah. Kenapa? Karena ini tidak diberi anchor. Nah, jangan lupa diberi anchor ya nanti ya. Anchor itu fungsinya untuk dia tidak terpengaruh oleh gratifikasi. Gravitasi. Sorry. Oke. Kita akan coba ya. Jika kita menyentuh papan ini, maka dia akan menghilang. Nah, jika sudah selesai disentuh, dia akan kembali semula. Begitu. Sentuh, menghilang. Begitu. Nah, ini kita bisa untuk papan hilang itu ya, kalau rintangan itu kan bisa. Nah, di sini kita akan bahas scriptnya ya. Yang pertama kita buatkan variabel seperti biasa. Platform tadi itu untuk ke parents ini, ke part ini, ke objek ini. Lalu kita akan buat function. Nah, di sini if, fungsi if-nya kita buat. Jika tidak disentuh, maka is touched is true. Oke. Nah, tapi kalau dia tersentuh, nah nanti di sini kita akan buat nih. Kita panggil kalau dia terbuat. Kalau dia tersentuh, ulangi. Platform akan transparansi sampai 10 jadi 0. Jadi dia tidak akan tampak gitu kan. Jadi dia tidak akan menampakkan diri, menghilang lah istilahnya gitu. Selain menghilang, maka dia juga akan dibuat false console light-nya. Jadi dia tidak akan bisa disentuh. Nah, jika sudah ditunggu beberapa detik, maka dia akan kembali true. Transparansi akan menjadi 0 lagi. Jadi dia akan tampil lagi. Nah, jika sudah kita panggil di sini platformnya. Jika tersentuh, maka akan dikonekkan ke fungsi fetch. Nah, ini fungsi ini kita buat dia. Begitu. Sampai di sini kalian bisa ikuti kodenya jika mau. Nanti akan kakak lihat ya. Tolong dikerjakan ya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Untuk Surya akan mendapatkan poin besar tadi. Bagus Surya. Jika tidak ada, kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.